Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu balita tewas tertimpa Tiga rumah longsor di warga Cililin, mengalami Kabupaten rusak Bandung berat. Barat, Jawa Sementara Barat. di Magelang, Jawa Tengah, angin puting beliung merusak belasan rumah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman 1.000 pohon di hulu Sungai Citarum. Daerah Jawa Barat, khususnya wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, memiliki kawasan hutan yang memiliki peran vital, terutama untuk wilayah yang dalam istilah hidrologi dikenal dengan nama daerah aliran Sungai Citarum. Kawasan hutan tersebut terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian LHK. Juga kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara. Kawasan hutan dengan tingkat kemiringan lereng yang tinggi serta di beberapa lokasi terjadi kerusakan hutan, berpotensi menimbulkan bencana berupa banjir dan tanah longsor, disebut sebagai lahan kritis. BPDAS HL Citarum Ciliwung sebagai UPT Kementerian LHK yang salah satu tupoksinya adalah rehabilitasi hutan dan lahan dengan wilayah kerja seluas 3.150.664,99 hektar serta lahan kritis teridentifikasi seluas 1.015.250 hektar. Berbagai program baik pusat maupun daerah terkait kegiatan RHL yang saat ini lebih terfokus ke DAS Citarum, BPDAS HL Citarum Ciliwung turut serta di dalamnya. Upaya RHL setiap saat selalu berpacu dengan laju degradasi hutan dan peningkatan ekstensivitas pengolahan lahan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat yang umumnya belum seiring dengan tuntutan konservasi untuk kepentingan lingkungan, terutama di wilayah hulu DAS yang merupakan daerah penyangga bagi daerah hilirnya. Salah satu solusi kegiatan RHL agar menjawab kebutuhan ekonomi dan ekologi di kawasan Perum Perhutani adalah dengan menerapkan pola tumpang sari, yaitu masukkan komunitas kopi dan buah-buahan yang dikenal dengan jenis multi-purpose tree species. Adalah kawasan hutan Perum Perhutani sekitar Situ Cisanti yang merupakan salah satu dari sekian luas kawasan yang telah dilakukan kegiatan RHL oleh berbagai pihak, khususnya oleh BPDAS HL Citarum Ciliwung yang dinilai berhasil karena berbagai elemen konsentrasi di situ. Upaya-upaya yang kami lakukan selama ini adalah dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui bangunan konservasi tanah atau sipil teknis, dan dengan menggunakan skema vegetatif atau RHL reguler. Program yang dilakukan oleh BPDAS HL Citarum Ciliwung bersinergi dengan berbagai pihak. Untuk Cisanti telah berhasil bermulai dari Citarum Bergetar sampai Citarum Harum. Alhamdulillah dari 2018 sekarang sudah berjalan 3 tahun, Citarum Harum sudah bisa memberikan kontribusi seperti hanya dapat terlihat di belakang saya ini kan. Ada 0 km, ada lagi apa namanya tuh, mempercantik daripada Situ Cisanti ini. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan program ini terus berjalan dan terus dapat dukungan dari masyarakat. RHL di Situ Cisanti jadi motivasi dan tolak ukur keberhasilan RHL di wilayah kerja khususnya di DAS Citarum
juga merupakan titik awal 0 km dari Sungai Citarum. Adalah semangat upaya RHL selanjutnya di wilayah BPDAS HL Citarum Ciliwung lainnya. Kawasan RHL Sektor 20 baru mulai digarap pada tahun 2017, bisa dilihat dari pepohonan yang belum terlalu tinggi dan lebat. Sebelumnya, pada tahun 2003, kawasan ini merupakan lahan dengan pengolahan lahan intensif. Lahan tersebut diubah menjadi hutan lindung guna mengurangi risiko terjadinya erosi karena longsor hingga sedimentasi. Kendala dan permasalahan yang ada di lapangan salah satunya ketergantungan warga masyarakat terhadap kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Kegiatan RHL hasil kerjasama BPDAS HL Citarum Ciliwung dengan Forum Perhutani secara ekonomi menciptakan lapangan kerja di masa pandemi dan produksi tanaman buah. Untuk kegiatan rutin di lapangan kami, selain penanaman pohon, penghijauan dan lain sebagainya, kami pun melaksanakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan multi pihak. Di antaranya ada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian warga setempat, termasuk tokoh agama, tentang bagaimana upaya kita untuk tetap menjaga kelestarian hutan ini. Saat ini, BPDAS dan Perhutani melakukan proses pemeliharaan kawasan tersebut sehingga bisa dipanen untuk sumber penghasilan masyarakat sekitar. Resort Soreang, BKPH Cililin, KPH Bandung Selatan adalah lokasi RHL yang dilaksanakan pada tahun 2019 seluas kurang lebih 175 hektar yang sekarang memasuki tahun ketiga atau pemeliharaan kedua adalah show windows yang memiliki luas RHL tahun 2019 di kawasan Forum Perhutani yaitu seluas kurang lebih 4.250 hektar. Kawasan hutan BKPH Cililin didominasi oleh jenis pinus, diantaranya tegakan pinus yang rapat dan menjulang. Masih terdapat lokasi yang terbuka yang harus diperbaiki dengan upaya RHL. Tentu saja kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tentu saja melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Dan kita sangat berharap keberhasilan dari RHL ini akan memberikan manfaat bagi keseluruhan. Sehingga fungsi hutan sebagai penjaga kelestarian selain juga lingkungan juga memberikan manfaat buat masyarakat. Dengan adanya program RHL ini kami sangat merasa terbantu karena kami bisa melakukan reboisasi secara besar-besaran. Untuk di RPH Soreang ini secara keseluruhan lokasinya sudah menjadi hutan pinus sebagian besar. Terkait masalah program RHL, bahwa yang namanya reboisasi ini merupakan sudah keseharian kami selaku karyawan perhutani, baik penanaman maupun pemeliharaan dan pengamanannya pun juga. Nah, ini kondisi tanaman RHL P2 yang sedang kami lakukan perawatan, yaitu pendangiran, pemupukan sama pupuk kandang, dan juga kami melakukan penyulaman pada pohon yang mati, seperti itu. Untuk pelaksanaan di RHL ini kami melibatkan masyarakat desa, terutama anggota LMDH yang punya garapan di lokasi hutan ini. Harapan saya mereka bukan hanya sekedar
sebagai kuli, tapi mereka juga punya rasa memiliki terhadap tanaman tersebut. Karena di sini kami juga bukan hanya menanam tanaman kehutanan, tapi ada tanaman MPTS-nya juga, ada alpukat, ada nangka, dan ini bisa mereka panen di kemudian hari. Program ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar, di mana masyarakat tetap bisa bertani sehingga perekonomian masyarakat sekitar tetap terpenuhi. Hatur nuhun ka orang-orang Perum, Bapeda terus ngayakeun RHL dugi ka tiasa rerencangan ngiring kuli oge tiasa oge nanam sepertos peplakan keras, kopi, nangka, alpukat, hasilnya kan biasa didamel ku para putra putu aki sanos badi henteu katuang ku aki oge itu. Hatur nuhun oge ka petugas-petugas Perum, ka Pak Bentas, tak ukituna sakali deui hatur nuhun. Mugi ieu aturan teh sing kapetik mangpaatna ku warga masyarakat sekitar anu kacida dibutuhkeunana. Saat ini program RHL di Cileling telah berhasil. 175 hektar lahan terbuka sudah ditanami pohon pinus untuk mencegah terjadinya bencana alam. Dengan kerjasama antara masyarakat, BPNAS HL Citarum Ciliwung dan Perum Perhutani, program RHL di kawasan Perum Perhutani berhasil dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan RHL di kawasan konservasi dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ketiga. Salah satu lokasi RHL di kawasan konservasi adalah Blok Tutukan, merupakan daerah penyangga kebutuhan masyarakat sekitar. Pemanfaatan lahan yang tidak dicat, tidak menerapkan upaya konservasi, di antaranya dengan pembukaan lahan miring untuk diolah secara intensif, memicu bencana banjir dan erosi. RHL di Blok Tutukan dititik beratkan kepada upaya penghutanan kembali kawasan hutan konservasi yang terganggu oleh aktivitas manusia. Di samping terus BPKSDA Jawa Barat dalam tupoksinya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih memerhatikan kelestarian hutan. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan RHL ini khusus untuk Blok Tutugan, yaitu satu, perkebunan tanpa izin yang seperti bisa dilihat sekarang ini. Permasalahan yang lain adalah seperti di kawasan non perkebunan ini ada semak belukar yang kecepatan tumbuh semak belukar itu lebih cepat daripada tanaman yang kita tanam, sehingga setiap pemeliharaan 1 bulan 2 bulan kemudian itu sudah melebihi tinggi tanaman. Itu yang menyebabkan di daerah tertentu itu tanaman sulit untuk cepat tinggi atau cepat tumbuh seperti itu. Tahapan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di Blok Tutugan diawali dengan persiapan lahan yang mana meliputi pembuatan alah rarikan serta pembuatan jalan inspeksi. RHL di kawasan konservasi mengutamakan kepentingan ekologis, yaitu kembalinya fungsi hutan konservasi yang salah satunya sebagai pencegah banjir, erosi dan tanah longsor di musim hujan, serta kekeringan di musim kemarau. Alhamdulillah semenjak ada penanaman di Blok Tutugan dari P0 sampai sekarang, manfaat bagi saya dan warga saya yang tadinya tidak bisa bekerja jadi bisa bekerja. Saya pun ikut kebantu dari segi ekonominya. Ya, mudah-mudahan kedepannya masyarakat saya bisa mengerti tentang pentingnya menjaga alam, khususnya buat semua masyarakat di lingkungan saya.
Kebetulan saya sekarang ada di lokasi RHL Blok Tutugan. Saya mendukung sekali dengan diadakannya rehabilitasi hutan dan lahan di Blok Tutugan. Tujuan saya ke depan untuk mengantisipasi yang sekarang mengembalikan fungsi kawasan supaya menjadi utuh kembali. Manfaat RHL di Blok Tutugan adalah penyerapan tenaga kerja saat pandemi serta kembalinya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Kepada teman-teman, terutama di sekitar masyarakat di sekitar hutan, jagalah hutan kita, lestarikanlah hutan kita, kemudian silahkan pelihara dan manfaatkan yang apa telah kita tanam kemarin. Ke depan silakan untuk diambil hasil hutan bukan kayunya untuk kesejahteraan. 3 lokasi ini adalah sebagian dari kurang lebih 9.750 hektar upaya RHL BPDAS HL Citarum Ciliwung yang dimulai tahun 2019 yang berhasil diselesaikan selama 3 tahun hingga tahun 2021 ini. Tanpa kesadaran bersama, upaya bersama, dan sinergi antara masyarakat dan seluruh lembaga, RHL tidak akan berhasil dilaksanakan. Ayo jaga hutan kita, sayangi dan lestarikan.